Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri MIN Erwin Najamuddin, Dana Rizky Firdaus, dan Doni Adam. Di sini saya ingin presentasikan tentang dinamika pendidikan khusus. Yang pertama adalah inklusi sebagai sebuah proses. Pendidikan inklusi dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas dalam dan dari pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi yang dapat mengakomodasi sebuah kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk pendidikan semua anak. Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif memandang bahwa lingkungan sebagai masalahnya. Semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan ada perubahan atau penyesuaian dalam lingkungan terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak. Yang kedua ada inklusi sebagai identifikasi dan menghilang hambatan. Inklusi merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Strategi inklusi harus berfokus pada interaksi antara anak dan lingkungan. Pada prinsipnya dalam inklusi, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Setiap orang harus yakin bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil, dan tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif berkaitan dengan identifikasi dan penghapusan hambatan, sehingga harus melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi dari beragam sumber untuk merencanakan perubahan pola pikir pada birokrat, praktisi pendidikan, legislator dalam kebijakan, praktik, dan kebudayaan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan inklusif mengharusutamakan tentang kehadiran, penerimaan, partisipasi, dan pencapaian prestasi semua peserta didik. Semua peserta didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki kecerdasan. Tidak ada kecacatan. Pendidikan inklusif mengundang penekanan khusus pada kelompok-kelompok peserta didik yang berkebutuhan khusus dan berisiko yang termarginalkan, kecuali atau orang yang berprestasi. Sumber kesulitan dalam belajar terletak pada penyampaian kurikulum yang tidak cukup responsif terhadap cara belajar peserta didik. Bukan kurangnya kemampuan yang melekat pada peserta didik tersebut. Karena itu, pendidik harus merancang pembelajaran dengan pendekatan yang lebih universal. Dukungan untuk meningkatkan pembelajaran dilakukan dalam bentuk akomodasi kurikulum dan pembelajaran. Keahlian mengajar berpusat pada kemampuan meningkatkan partisipasi aktif seluruh mahasiswa dalam proses pembelajaran secara fleksibel, bukan berpusat pada penguasaan mata pelajaran bidang ilmu yang diajarkan. Seterusnya itu yang ketiga ada inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, berprestasi, dan penghargaan. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung. Dengan harapan dapat
penggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan yang semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 6 ayat 1. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama pada penyandang cacat anak, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggulang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak termasuk penyandang anak cacat. Setiap penyandang anak cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke teman saya Dana Rizky Firdaus. Materi yang keempat adalah inklusi sebagai pemberi perhatian khusus. Ketika anak berkebutuhan khusus harus menimba ilmu di sekolah luar biasa, maka terlihat perbedaan yang begitu signifikan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Dengan adanya sekolah inklusi, maka tidak lagi adanya perbedaan yang begitu signifikan, yaitu menyamaratakan. Ketika sekolah memberikan ruang yang sama untuk belajar bagi murid berkebutuhan khusus maupun tidak, maka semua pihak yang terlibat akan mendapatkan manfaat. Bukan hanya murid berkebutuhan khusus saja, tapi juga murid pada umumnya. Lewat sekolah inklusi, mereka bisa belajar tentang perbedaan sejak dini dan menghargai bagaimana perbedaan itu ada di lingkungan mereka. Mereka juga bisa memahami bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar terlepas dari kondisi fisik dan mental masing-masing. Lambat laun anak akan mengerti bahwa kondisi teman mereka yang berkebutuhan khusus itu adalah normal dalam kehidupan. Jadi pendidikan inklusi berusaha untuk menyamakan dan mempelajari anak agar sama rata dan menghargai perbedaan. Yang kelima ialah inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Gagasan bahwa guru perlu menambah kelas dan lingkungan belajar agar semua anak bisa belajar menjadi tuntutan di sekolah inklusi. Oleh karena itu, harapan bahwa guru akan melakukan apapun untuk menjamin bahwa setiap siswa akan belajar dengan baik. Perubahan praktek mengajar secara efektif menuntut inisiatif dan tanggung jawab tingkat tinggi, bahwa peran guru tidak hanya mengajarkan siswa yang normal, tapi juga harus memberikan perhatian khusus pada siswa yang berkebutuhan khusus. Dalam keterbatasan pemahaman dan penerimaan akan keberadaan anak berkebutuhan khusus, guru membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberi bekal tentang anak kebutuhan khusus menyebabkan hampir semua guru di Indonesia menghadapi permasalahan yang mereka tangani ketika menangani anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pengalaman yang terbatas penerimaan guru juga mempengaruhi perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Ujian yang jarang dilakukan, harapan yang rendah, penolakan secara aktif sering ditunjukkan kepada anak berkebutuhan khusus dibanding dengan anak pada umumnya. Juga mengemukakan hal serupa bahwa guru reguler merasakan banyak beban ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus. Pengabaian kebutuhan khusus anak berpendidikan menjadi pengalaman serta pelajaran konkret bagi anak yang lain tentang minoritas yang tersisihkan dan hal lain bertolak belakang dengan esensi pendidikan. Perubahan paradigma diperlukan untuk memandang keberadaan anak berkebutuhan khusus bukan sebagai anak yang bermasalah dan merepotkan, melainkan tantangan, dan juga harus guru juga harus profesional dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus ataupun anak berkebutuhan normal. Yang keenam, ada inklusi sebagai upaya pengembalikan sekolah umum sesuai jalurnya.
Salah satu perwujudan dari pendidikan untuk semua diantaranya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tidak hanya berarti pengintegrasian anak dan remaja yang menyandang kecacatan fisik, sensori, atau intelektual ke dalam sekolah reguler, atau hanya akses pendidikan bagi anak yang terkucilkan. Inklusi merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Strategi inklusi harus berfokus pada interaksi antara anak dan lingkungannya. Pada prinsipnya, dalam inklusi, setiap orang berbagai visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Setiap orang harus yakin bahwa pendidikan hendaknya inklusif, tidak adil, dan tidak diskriminatif. Pendidikan untuk semua menuju inklusi merupakan konsekuensi dari diterbitkannya Konvensi Hak Asasi Anak, memberikan hak yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan, tanpa memandang perbedaan agama, ras, etnis, budaya, warna kulit, status ekonomi, keadaan fisik, sosio-psikologis, dan faktor-faktor lain. Sebagai seorang guru harus membekali diri dengan pengetahuan dan peka terhadap pengembangan dunia pendidikan guna mewujudkan sekolah inklusif. Sekolah ramah anak, sekolah yang merujuk pada pendidikan untuk semua tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta didik. Sebagai seorang guru harus berperan aktif dan memfasilitasi setiap anak didik berkebutuhan khusus, memberdayakan sarana dan prasarana yang ada dalam mengoptimalkan perwujudan sekolah inklusif. Dan yang terakhir ada inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan yang bermutu. Di dalam rangka pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam pembangunan nasional, maka diantaranya harus berpegang pada asas kepedulian. Pembangunan pendidikan nasional pada suatu sisi diharapkan tidak merugikan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang, dan pada sisi lain diharapkan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan pembangunan serta perwujudan visi nasional. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan inklusi merupakan menunjuk kepada akses pendidikan secara adil bagi seluruh anak warga bangsa yang mempunyai perbedaan atau keragaman latar belakang. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses dalam menangani dan memenuhi kebutuhan yang berbeda dari peserta didik yang mengoptimalkan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Pendidikan inklusif juga merupakan pendekatan transformatif terhadap sistem pendidikan yang ada agar responsif terhadap keragaman peserta didik, agar kepentingan dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang masih tetap terpelihara dan terpenuhi. Maka penerapan prinsip dan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi harus mempertimbangkan isu dan permasalahan terkait dalam menggunakan dasar kontekstual, teoritis, dan hasil studi, agar tercipta model sosial yang dapat membentuk pemikiran kritis dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan nasional ini. Maka diperlukan pula kebijakan dan strategi memperluas kesempatan guna memperoleh pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan.